Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini 28 April 2024 tertulis pada kitab Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki minggu kantati yang artinya bernyanyilah, dengan tema khotbah nyanyian orang-orang yang diselamatkan. Itu artinya kita diajak untuk bernyanyi memuji Tuhan. Bernyanyi adalah ungkapan jiwa atau perasaan yang disenandungkan atau dikumandangkan. Dan ternyata menurut penelitian para ahli, ketika seseorang bernyanyi, tubuhnya akan melepaskan senyawa kimia yakni endorfin yang membuat seseorang merasa bersemangat dan terangkat. Itulah sebabnya kata mereka, orang yang bernyanyi lebih sehat dari yang tidak bernyanyi. Karena bernyanyi memberi latihan pada paru-paru dan otot perut dan tubuh yang merangsang sirkulasi darah. Dan tubuh orang yang bernyanyi akan mengambil lebih banyak oksigen yang tentunya menyehatkan tubuh. Sebagai orang Kristen, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita adalah orang-orang yang identik dengan bernyanyi. Seluruh rangkaian ibadah kita diiringi dengan nyanyian pujian kepada Tuhan. Bukan hanya di gereja, di rumah juga kita bernyanyi dalam segala situasi baik duka maupun suka. Tentunya tujuan dari nyanyian kita bukan semata-mata untuk mendapatkan manfaat kesehatan, tapi lebih dari itu, kita hendak memuji Tuhan atas kebaikannya dan kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita. Dan tahukah saudara bahwa orang-orang Yahudi juga syarat dengan nyanyian. Hampir seluruh kegiatan kehidupan mereka ada nyanyiannya. Bukan hanya dalam ibadah di bait suci, tapi dalam kehidupan kesehariannya mereka juga bernyanyi. Waktu memerah anggur, waktu musim panen, hendak berangkat berperang, setelah menang perang, waktu menangkukan raja, waktu kesusahan, waktu meminta pertolongan dan perlindungan, bahkan waktu kematian pun mereka mengkumandangkan nyanyian kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita banyak menemukan nyanyian di dalam kitab suci, terkhusus kitab Mazmur yang dinyanyikan Daud, Asaf dan biduan-biduan dan yang lainnya. Maria ibu Yesus juga bernyanyi ketika malaikat datang padanya menyampaikan kabar gembira. Dan Hana juga bernyanyi ketika Allah mendengarkan doanya.
bukan hanya manusia, tapi burung-burung di udara diajak untuk bernyanyi, dan segala makhluk yang bernapas biarlah memuji Tuhan. Perilaku bernyanyi ini terjadi dalam surga. Para malak dan tentara surga bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Surga itu penuh dengan nyanyian dan tiupan sangkakala serta petikan alat-alat musik. Yohanes melihatnya dalam sebuah penglihatan ketika ia ada di Patmos. Para penghuni kerajaan surga serta orang-orang yang diselamatkan bernyanyi memuji Tuhan dengan petikan kecapi. Mereka menyanyikan lagu yang hanya bisa dipelajari orang-orang yang suci, yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, yang pada mulutnya tidak ditemui dusta. Nyanyian ini kudus, sebab dinyanyikan orang-orang yang sudah diselamatkan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, bernyanyilah memuji Tuhan. Nyanyikanlah mazmur membesarkan namanya yang telah menebus kita sehingga kita diselamatkan. Jangan lagi katakan, saya tidak pandai bernyanyi, suara saya tidak bagus didengar. Allah suka nyanyian orang-orang percaya yang hidupnya tidak cemar dan tidak pendusta. Ada tertulis, Allah bertahta di atas pujian orang percaya. Untuk itu, marilah pakaikan kesempatan yang ada untuk bernyanyi. Daripada menyampaikan banyak penggejapan waktu pulung jabu-jabu, akan lebih baik jika waktu yang ada dipergunakan untuk belajar bernyanyi, dan nyanyian itu disenandungkan pada waktu ibadah gereja. Ingatlah, pengkhotbah tidak ada lagi di surga, karena di sana tidak ada orang jahat yang mau dikhotbahi lagi. Perkunjungan diakonnya pun tidak lagi perlu di sana, karena tidak ada lagi yang sakit. Tidak ada air mata dan duka, tetapi nyanyian kesukaan akan terus berkumandang di sana. Oleh sebab itu, biasakanlah bernyanyi, belajarlah bernyanyi, mumpung kita masih ada di dunia ini. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyian surgawi, supaya kelak kita tiba di sana, kita sudah ikut bernyanyi, sebab kita telah mempelajarinya. Ingat satu hal lagi, hidup kita tidak boleh tercemar, dan mulut kita tidak boleh mengandung dusta, sebab hanya orang-orang yang bersih dan mulutnya tidak berdusta tercatat dalam kumpulan orang-orang yang diselamatkan pada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Amin.